merespon melodi suara dari dalam kandungan melalui perjuangan heroik kaki kecil untuk berjalan dan lidah yang kaku untuk berbicara. Lalu lompatan riang penuh warna di TK dan penemuan dunia baru di SD, hingga gejolak pemikiran kritis di SMP dan persiapan penuh strategi menuju masa depan di SMA. Setiap fase adalah babak penting yang menegaskan belajar bukan hanya di kelas, tetapi adalah denyut nadi kehidupan yang tak pernah boleh berhenti berdebar. Sampai cita tergapai, tengah tebalnya materi perkuliahan yang menuntut fokus penuh, dan saat setiap teori terasa begitu melelahkan, tiba-tiba di pertemuan pertama, logika dibungkam oleh pandangan mata. Sang pemberi nilai di kelas yang tajam dan karisma mengubah sesi kuliah yang dingin menjadi laboratorium hati, di mana rumus-rumus ilmu pengetahuan bercampur tak terduga dengan variabel baru bernama cinta pada pandangan pertama. Di esok hari, tubuh yang berpatah. Belajar menjadi orang tua yang baik bagi anak adalah suatu hal yang penting. Mendidik anak dengan benar adalah salah satu menjaga sebuah masa depan. Bukan dengan cara mencaci atau memaki jika anak melakukan sebuah kesalahan, tapi dengan diberikan pengertian. Menjadi orang tua tidak mengakhiri proses belajar, justru menjadikan lebih penting, karena kamu tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tapi juga menjadi perpustakaan hidup bagi anak-anakmu kelak, dan saling melengkapi untuk bisa menciptakan sesuatu yang terbaik. Belajar adalah sebuah kunci abadi yang membuatmu selalu relevan di segala usia. Itu adalah energi yang tak terbatas untuk mengubah diri dan dunia. Memberikan pengertian kepada anak atas tindakan yang belum sesuai juga merupakan bentuk dari belajar, yakni belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih bijak dalam menghadapi sebuah masalah. Tidak ada dinding yang terlalu tebal dan tidak ada usia yang terlalu senja untuk selalu belajar dalam kehidupan. Keikhlasan adalah babak tersulit dari kurikulum hidup yang abadi. Kepergianmu adalah dosen terberat, mengajariku bahwa melepaskan adalah pelajaran paling esensial yang harus kukuasai untuk benar-benar memahami arti kedamaian sejati dalam perjalanan belajar sepanjang hayat. Halo semuanya, dalam video tadi kita sudah melihat sebuah perjalanan hidup yang dimulai dari bayi yang baru lahir hingga masa tua. Tapi bukan sekedar perjalanan waktu, ini adalah perjalanan belajar yang tidak pernah terhenti. Inilah yang disebut sebagai belajar sepanjang hayat. Sejak pertama kali kita lahir, kita sudah mulai belajar. Belajar mengenali suara ibu, belajar melihat, ataupun bahkan belajar bicara, berjalan. Tanpa kita sadari, proses belajar sudah dimulai sejak awal kehidupan. Kemudian kita masuk ke dunia pendidikan formal seperti TK, SD, SMP, hingga SMA. Di setiap jenjang ini kita belajar banyak hal dari membaca, menulis, menghitung, hingga mengenal nilai-nilai pertemanan dan kehidupan sosial. Saat kuliah, proses belajar menjadi semakin intim. Kita bukan hanya belajar ilmu, tapi juga belajar mengambil keputusan besar dalam kehidupan. Dalam cerita ini, terdapat seorang siswi yang bertemu dengan dosen, kemudian dosen tersebut melamarnya hingga sidang skripsi. Dari sini kita belajar bahwa hidup tidak hanya soal akademik,
tapi juga tentang kehidupan, hubungan, komitmen, dan tanggung jawab. Setelah menikah dan memiliki anak, si perempuan kini menjadi seorang ibu. Ini adalah fase belajar yang benar-benar baru. Belajar sabar, belajar memahami, dan belajar mendidik anak dengan baik. Ketika anaknya dapat nilai jelek, sang ibu pasti merasa kecewa dan marah. Tapi disinilah sebuah proses belajar sebagai orang tua diuji. Dengan kehadiran sang ayah yang menenangkan mereka, akhirnya belajar bersama untuk mengajarkan kembali materi pada anaknya. Belajar bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk orang tua. Waktu terus berjalan hingga akhirnya masa tua datang. Mereka hidup bahagia sampai akhirnya sang suami meninggal dunia. Ini menjadi momen paling berat, namun sang istri dan anak belajar suatu hal penting, yaitu belajar mengikhlaskan. Ini adalah bentuk pembelajaran yang paling dalam, pembelajaran mengenai emosional dan spiritual. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa belajar itu tidak terhenti saat kita lulus sekolah ataupun kuliah. Belajar itu seumur hidup. Inilah yang disebut sebagai belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah proses belajar yang terus berlangsung dari sejak kita lahir sampai kita meninggal. Itu tidak terbatas pada ruang kelas ataupun sekolah, tapi juga dari pengalaman hidup, dari kegagalan, ataupun dari suatu hubungan dan peran yang kita jalani. Bahkan bisa-bisa belajar dari kehilangan. Setiap fase kehidupan adalah tempat belajar, dan setiap orang adalah murid dalam kehidupannya sendiri. Jadi, mari kita terus belajar karena hidup adalah proses belajar yang tidak pernah selesai.